Haleluya. Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 13 Februari 2023. Mari saudaraku yang terkasih, terlebih dahulu kita mengucap syukur di hadapan Allah dalam doa kita, dan kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara di sekitar kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahan yang berkenan di mata Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 15 dan ayat 25, serta Injil Markus 8 ayat 11 sampai dengan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita ketahui dari Alkitab saudara bahwa Adam dan Hawa memperoleh keturunan yang diberi nama Kain dan Habel. Dari kisah di kitab Kejadian hari ini diceritakan dua orang kakak beradik ini saudara memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu persembahannya diterima yaitu Habel, dan yang lain ditolak yaitu Kain oleh Tuhan. Perbuatan kedua kakak beradik ini saudara sebenarnya adalah baik, yaitu sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun saudara, akhir dari kisah ini begitu tragis sehingga berujung pada pembunuhan pertama di dalam kehidupan manusia. Mengapa korban persembahan Habel diindahkan Tuhan sedangkan Kain tidak? Kita melihat di sini adanya rasa iri dari pribadi Kain, saudara. Kain tak dapat menerima adiknya Habel persembahannya diterima Allah. Kain membiarkan dirinya dikuasai oleh amarah dan melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perbuatannya yang dilandaskan emosi itu saudara hanya berakibat penyesalan di masa datang. Kita pun saudara sering seperti Kain, di mana iri melihat pelayanan orang lain maju, banyak yang mengikutinya. Kadang pula kita iri terhadap saudara-saudari kita sendiri karena dia lebih pintar, lebih disayangi, lebih diperhatikan, lebih ganteng, lebih cakep, lebih cantik. Kita iri saudara. Iri hati ini saudara mendatangkan kejahatan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat 16. Saudaraku, ketika kita melihat kemajuan orang lain saudara, janganlah kita panas hati saudara, melainkan turut bersuka cita saudara. Belajar dari keberhasilannya dan tetaplah rendah hati saudara. Memberi bagi Tuhan bukan berarti sebatas pada materi saja, namun saudaraku juga memberi waktu kita, tenaga kita, pikiran dan lain sebagainya. Memberi yang terbaik saudaraku yang terkasih, dan jaga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan kita yang mengasihi kita akan mengindahkan hidup kita dan persembahan kita, dan kita selalu diberkati saudara. Kita dapat belajar dari Habel yang persembahannya berkenan di hadapan Allah saudara. Yang pertama saudara, Habel memberikan persembahan yang baik. Ibrani 11 ayat 4. Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan saudara. Yang diindahkan Tuhan pertama adalah pribadi Habel, kemudian persembahannya saudara. Bukan hanya persembahan kita yang terbaik saudara, namun terlebih dari itu Allah melihat pribadi kita yang berkenan bagi Tuhan. Allah melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Persembahan yang diindahkan Tuhan Allah adalah persembahan yang seimbang antara kehidupan kita yang baik dan persembahan kita. Yang ketiga saudara, yang dapat kita lihat mengapa persembahan Habel berkenan di hadapan Allah, karena Habel memiliki iman.
Jadi ada 3 yang dapat kita lihat. Yang pertama, Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan. Dan ketiga, Habel memiliki iman. Perenungan hari ini saudara mau mengajak kita semua untuk introspeksi diri. Bagaimana persembahan yang kita kunjukkan, kita persembahkan kepada Allah. Adakah kita iri hati saudara? Adakah kekuatan dosa mengintai di depan pintu karena merancang perbuatan jahat akibat iri hati yang tidak dapat diabaikan saudara? Mari saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau mempersembahkan yang terbaik bagi Allah saudara, dengan hidup dalam kebenaran menurut firman-Nya saudara. Kita mau mempersembahkan dengan sungguh-sungguh hati kita ini saudara, karena Tuhan melihat hati kita yang sungguh-sungguh. Kasih Yesus Tuhan kita selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Alaihi